Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita lanjut materi untuk matematika pagi ini. Hari ini kita akan belajar merubah pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal ke persen dan sebaliknya. Nah, diingat-ingat ya, persen itu artinya per 100. Diingat-ingat, persen itu artinya per 100. Jadi persen nanti semua penyebutnya itu berpenyebut 100. Terus tanda persen biasanya seperti ini. Ini merupakan tanda persen. Nah, nanti kita akan belajar merubah pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal ke bentuk persen ini. Dan dibalik, bentuk persen kita ubah ke pecahan biasa, campuran, dan pecahan desimal. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ingat-ingat, persen artinya per 100. Artinya kita harus merubah penyebutnya menjadi penyebut 100. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara dikalikan. Ini A1 per 2 memiliki penyebut 2. 2 dikali berapa hasilnya 100. Nah, 2 biar bisa menjadi 100, maka dikali 50. 2 kali 50 hasilnya 100. Kalau penyebut dikali 50, berarti pembilang juga dikali 50. 1 kali 50 hasilnya 50. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 50 per 100. Kalau sudah menjadi penyebut per 100, ini bisa kita ubah menjadi bentuk persen 50 persen. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang pecahan campuran. Untuk menjadikan pecahan campuran menjadi persen, pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih seperti kemarin, penyebut dikali bilangan bulat, 2 dikali 1. 2 dikali 1. Ini 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2. Hasil perkaliannya ditambah 1. Tambah 1 hasilnya 3. Berarti artinya ini 1 per 2, 1 setengah itu sama dengan 3 per 2. Kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, maka penyebutnya kita ubah menjadi penyebut 100. Sama seperti yang atas, untuk bisa menjadi penyebut 100, maka penyebut harus kita kalikan. Ini penyebutnya 2, biar bisa menjadi 100, maka dikali 50. Kalau di bawah dikali 50, artinya atas juga dikali 50. 2 kali 50 100, 3 kali 50 hasilnya 150. Artinya 3 per 2 itu sama dengan 150 per 100. Ini bisa kita ubah menjadi 150 persen. Yang ketiga, desimal kita ubah menjadi persen. Caranya kita ubah dulu bentuk desimalnya ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat kemarin? Angka yang bukan 0 kita tulis di sini. 4. Angka yang bukan 0 4 per jumlah angka di belakang koma ada 1, artinya nolnya juga cuma ada 1. Berarti di depan 0 kita beri angka 1. 0,4 itu sama dengan 4 per 10. Kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, maka penyebutnya tinggal kita ubah menjadi penyebut 100 dengan cara dikalikan. 10 kali berapa hasilnya 100? Ya, dikali 10. Kalau di bawah dikali 10, artinya atas juga dikali 10. 10 kali 10 100, 4 kali 10 40. Berarti 0,4 itu sama dengan 40 persen. Baik, kita lanjut.
Kalau tadi merubah pecahan ke persen, sekarang kita ubah persen ke pecahan biasa, campuran, dan desimal. Dari yang pertama, bentuk persen akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini ada 20%. 20% itu artinya 20 per 100. 20 per 100 ini sudah menjadi pecahan biasa, tapi masih bisa kita sederhanakan. Caranya yang paling mudah, kita coret di pembilang dan penyebut, kita coret nolnya. Karena di atas nolnya ada 1, kita coret, berarti di bawah pun kita coret nolnya 1, sama dengan 2 per 10. Ini masih bisa disederhanakan dengan cara mencari angka yang bisa untuk membagi 2 dan 10. Angka 2 bisa dibagi dengan 2, angka 10 bisa dibagi dengan 2. Harus sama angkanya antara atas dan bawah. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 bagi 2 hasilnya 5. Berarti 20% itu sama dengan 1 per 5. Lanjut, yang kedua. Kalau tadi persen ke pecahan biasa, sekarang bentuk persen ke pecahan desimal. Bentuk persen ke pecahan campuran. Masih sama. 120% artinya 120 per 100. Nah, agar bisa menjadi bentuk persen, cara yang paling mudah sama seperti tadi. Kalau pembilang dan penyebut ada angka nolnya, kita coret. Di pembilang ada 01, kita coret. Di penyebut juga kita coret sejumlah 0 di pembilang. Karena ini cuma 1, berarti ini yang bawah juga kita coret 1. Artinya 12 per 10. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka ini bisa menjadi pecahan campuran. Caranya dengan membagi 12 dibagi 10. 12 dibagi 10. 12 bagi 10 itu hasilnya 1. Masih sisa 2. Berarti bisa kita tulis 1, sisanya 2 di sini, penyebutnya 10. 1, 2 per 10. Kemarin sudah pernah kita latih. 2 per 10 masih bisa disederhanakan lagi. Caranya 1 masih kita tulis, mencari pembagi 2 dan 10. 2, maaf saya tulis di sini, 1 masih kita tulis, 2 per 10 masih saya tulis. Ini 2 bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2. 1 kita tulis lagi di sini, 2 bagi 2 hasilnya 1, 10 bagi 2 hasilnya 5. Berarti 120%, artinya pecahan campurannya 1 per 5. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan merubah bentuk persen menjadi pecahan desimal atau koma-koma. Caranya masih sama, hampir sama dengan yang ini. 50% artinya 50 per 100. Nah, ini juga mudah ini. Untuk koma, karena nanti kita akan memberikan tanda koma, berarti kita hilangkan dulu angka nolnya. Di atas ada 01, kita coret, bawah juga kita coret 1. Tinggal pecahan 5 per 10. Ini artinya 5 dibagi 10. Nah, masih ingat kemarin caranya? Angka 5 kita tulis di sini. Angka 5 ini. Terus kita beri koma 0, koma di sini. Ya, koma di depan angka 5. Nah, terus ini per 10. Kita pindahkan komanya ke kiri. Kita pindahkan komanya ke kiri sejumlah angka nolnya. Karena nolnya cuma 1, kita coret di sini. Maka komanya ini pindah 1 kali. 1. Terus koma yang ada di depan 5 kita hapus.
di depan koma ini kita beri angka 0. Berarti 50% sama dengan pecahan desimal 0,5. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa japri ke WA Pak Guru. Banyak salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.